Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku, tempat belajar yang seru, asik, dan pastinya bikin kamu makin pintar. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang materi grafik fungsi kuadrat, di mana materi ini adalah materi kelas 11 SMA yang sering banget nih muncul di sekolah dan bisa bikin bingung kalau nggak ngerti. Tapi tenang, Kak Ninin akan jelasin pelan-pelan dan pastinya dengan cara yang gampang dimengerti. Jadi, siapkan buku catatan kalian, duduk dengan nyaman, dan jangan lupa untuk mencatat. Yuk kita mulai belajarnya bareng-bareng. Oke, nah pertama-tama nih, sebelum memulai materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Gimana keterangannya? A merupakan koefisien dari x kuadrat, dan B adalah koefisien dari x, dan C ini adalah konstanta. Jadi mohon maaf ya, di sini ada kesalahan penulisan. Harusnya konstanta itu adalah yang C. A dan B ini adalah koefisien dari x kuadrat dan x. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Dan di sini x adalah variabel independen. Oke, sebelum mulai materi lebih lanjut, kita akan melakukan pemanasan dulu. Jadi, ayo kita jawab soal nih bareng-bareng. Oke, di sini kita disuruh menghitung atau mencari nilai A, B, dan C dari fungsi berikut. Jadi, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Berarti berapa sih nilai A, nilai B, dan nilai C? Oke, jadi nilai A ini merupakan koefisien dari x kuadrat ya. Karena x kuadrat di sini tidak ada angka di depannya, maka A-nya kita anggap 1. Lalu yang B itu adalah koefisien dari x aja. Berarti koefisiennya adalah 2, teman-teman. Dan yang C di sini adalah negatif 1, karena C ini adalah konstanta alias dia tidak ada huruf di belakangnya ya. Jadi dari ketiga jawaban ini yang paling benar adalah jawaban yang C, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 1. Oke, paham ya? Kita lanjut. Di sini kita akan belajar tentang di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita menghitung akar-akar dari bentuk persamaan fungsi kuadrat. Jadi ada 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran, yang kedua ada rumus ABC, dan yang ketiga ada rumus kuadrat sempurna. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari pemfaktoran dulu ya. Di sini ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Jadi syarat yang pertama ketika A-nya sama dengan 1. Ingat ya, A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi ketika A-nya di sini 1, maka bentuk persamaan kuadratnya seperti ini nih. Jadi x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan pemfaktoran, x ditambah p dikalikan x ditambah q sama dengan 0. Dengan ketentuan seperti ini. Nah, syarat yang kedua adalah ketika A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, alias A-nya harus lebih dari 1. Jadi bentuk persamaan kuadratnya bisa kayak gini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Lalu di sini ada syarat yang ketiga, c sama dengan 0. Jadi konstantanya tidak ada ya. Jadi bentuk persamaan kuadratnya seperti ini. X kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Nah, gimana sih caranya kita menghitung dari cara pemfaktoran? Oke. Di slide selanjutnya bakal ada soal. Oke, kita lihat ya soalnya seperti apa. Nah, ini syarat ketika A-nya sama dengan 1 nih. Jadi diberikan langsung ke contoh soal ya, biar langsung kebayang. Jadi tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat ditambah x dikurangi 12 harus sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, jadi kita harus cek A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya di sini sama dengan 1. Oke. B-nya di sini sama dengan 1 juga. Dan konstantanya atau C-nya adalah minus 12. Oke. Nah, langkah pertama ketika menemukan soal seperti ini, kita harus mengkalikan A dikalikan dengan C, alias ini harus dikalikan dulu. Nah,
A dikalikan dengan C, berarti berapa? 1 dikali minus 12 adalah minus 12 ya teman-teman. Oke, ini langkah pertama nih. Kita harus mengkalikan A dikalikan dengan C, ketemu hasilnya minus 12. Oh ya, jangan lupa untuk melihat tanda di depan angkanya ya. Jadi ini C-nya bukan 12 tapi minus 12 ya. Jadi dilihat angka di depannya. Oke, langkah selanjutnya kita harus mencari. Nah, kita bikin seperti ini biar gampang. Ketika ditambah itu harus menghasilkan positif 1 sini, dan ketika dikali harus menghasilkan minus 12 seperti ketentuan yang di sini nih. Nah, ketika ditambah P ditambah Q itu harus menghasilkan B, dan ketika kita kali P kali Q harus menghasilkan si C, gitu ya. Jadi kita list nih, 12 itu perkalian apa dengan berapa aja nih ya. Jadi 12 itu bisa 6 kali 2, lalu bisa 12 sama 1, lalu yang terakhir 4 sama 3 ya. Oke, mohon maaf ini kecil karena nggak muat ya di sini ya. Jadi kelihatan ya, minus 12 itu 6 sama 2, 12 sama 1, dan 4 sama 3. Nah sekarang kandidat yang terkuat nih, kita kan pengen ketika dikali hasilnya minus 12, ketika kita tambah hasilnya positif 1 ya. Jadi kandidat yang terkuat itu yang mana sih kira-kira? Apa yang ini? Enggak ya, karena 6 ditambah 2 hasilnya 8. Dan apakah yang ini juga 12 sama 1? Tentu saja tidak. Nah, kandidat yang terakhir yang ini 4 dan 3. Nah, sekarang kita cek. 4 dan 3 harus menghasilkan minus 12, berarti positifnya ada di mana? Bisa di minus 4, bisa di minus 3, ya kan? Nah, tetapi kita juga harus memenuhi persyaratan ketika ditambah itu menghasilkan positif 1. Jadi mau nggak mau minusnya itu ada di 3, bukan di 4 ya. Oke, di sini aku tulis ulang ya, di sini ya. X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Dan dimana tadi kita harus mencari ketika dikali hasilnya minus 12, dan ketika ditambah hasilnya adalah positif 1. Oke, berarti kandidat kita yang terkuat adalah 4 dan minus 3. Gini ya. Jadi ketika dikali 4 dikali minus 3 menghasilkan positif 4 dikali minus 3 hasilnya minus 12, dan ketika ditambah 4 ditambah minus 3 hasilnya positif 1. Jadi kedua nilai ini terpenuhi ya. Oke, langsung saja kita bikin pemfaktorannya, dimana X ditambah 4 ya kan, positif 4, kita mengikuti tanda di depannya. Kita kalikan dengan X dikurangi 3 harus sama dengan 0 gitu. Jadi kalau di sini negatif 4 ya kita di sini menuliskan negatif 4. Kalau di sini minus 3 juga minus 3. Jadi harus menyesuaikan. Tapi di keadaan ini 4-nya positif ya, kita tulis plus, dan di sini 3-nya negatif, kita tulis negatif atau pengurangan. Nah, selanjutnya kita bikin pembuat nolnya nih. Jadi X ditambah 4 itu harus sama dengan 0 ya. Atau X min 3 itu harus sama dengan 0 juga gitu. Jadi di sini X sama dengan 0 kita kurangi dengan 4, atau X sama dengan 3 kita tambahkan dengan 0 ya. Jadi di sini X sama dengan 0 dikurangi 4 sama dengan minus 4. Lalu X sama dengan 3 tambah 0 menghasilkan nilai 3. Jadi akar-akar yang memenuhi dari persamaan X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 3. Mudah ya untuk cara pemfaktoran. Jadi kita ke soal yang kedua ya. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Kita harus menentukan akar-akar persamaannya. Sama kayak tadi, karena di sini A-nya di sini 1 ya. Jadi tadi langkah pertama kita harus mengkalikan A dikalikan dengan C.
Di mana A-nya di sini 1, C-nya di sini 12 ya, positif 12. Jadi 12 dikali 1 menghasilkan 12. Oke. Setelah itu, langkah kedua, kita harus mencari kandidat yang terkuat. Kandidatnya seperti apa? Kandidatnya ketika kita kali itu harus menghasilkan positif 12 dan ketika ditambah harus menghasilkan negatif 8 ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk melihat tanda di depan angka. Jadi kita harus mencari perkalian yang menghasilkan positif 12 dan pertambahan yang menghasilkan negatif 8. Nah, gini ya. Kita list satu-satu dulu ya. 12 itu bisa 12 kita kalikan dengan 1, lalu 4 dikalikan dengan 3, dan 6 kita kalikan dengan 2. Oke, nah dari ketiga kandidat ini yang paling menjadi kandidat yang terkuat itu yang bagian sini ya, 6 sama 2 ya, karena 12 sama 1 tidak memenuhi dan 4 sama 3 juga tidak memenuhi. Jadi yang kandidat kita adalah 6 sama 2. Tapi jangan lupa diperhatikan negatifnya yang siapa, positifnya yang mana gitu kan. Nah, dari case ini negatifnya itu adalah malah dua-duanya, ya enggak? Di sini minus 6, di sini minus 2. Kenapa kok gitu, Kak? Ya, karena kita kali, coba nih ya, kita kali. Minus 6 kita kalikan dengan minus 12. Sorry, minus 2 ya, kok minus 12? Harusnya minus 2 ya, minus 6 dikali minus 2 itu kan menghasilkan positif 12 nih. Oke, syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita tambah nih, minus 6 kita tambah dengan minus 2. Nah, ini kan menghasilkan negatif 8. Nah, kedua-duanya terpenuhi oleh kedua angka tersebut. Maka kandidat kita adalah negatif 6 dan negatif 2. Jadi langsung aja kita faktorin. Di sini X, ya, di sini juga X. Jangan lupa disama dengan 0. Nah, di sini kita isi minus 6 ya, mengikuti tandanya, dan di sini minus 2. Oke. Nah, sebenarnya nggak apa-apa ya, di sini minus 2 dulu, di sini minus 6 dulu, nggak apa-apa, terserah kalian. Tidak ada urutan yang mengharuskan harus ditulis ininya dulu gitu. Jadi terserah kalian mendahulukan yang mana, tetapi jangan lupa plus negatifnya ya. Oke, setelah itu kita membuat nolnya nih. Jadi di sini X min 6 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini 6-nya pindah ruas, jadi 0 ditambah 6 atau minus 2-nya juga pindah ruas ya. 0 ditambah 2. Jadi di sini X sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 2. Nah, udah ketemu nih akar-akar persamaan dari persamaan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0 adalah 6 dan 2. Oke, paham ya sampai sini ya untuk cara pemfaktoran ketika syarat A-nya itu sama dengan 1. Oke, kita masuk di syarat yang kedua, yaitu A-nya lebih dari 1. Langsung aja di soalnya, tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 17x ditambah 21 sama dengan 0. Caranya sama, langkah pertama kita harus mengkalikan nilai A dan nilai C. Gimana 2 dikali 21 menghasilkan 42. Oke, nah langkah selanjutnya kita juga harus mencari ketika kita tambah menghasilkan 17 ya, dan ketika kita kali menghasilkan 42. Jadi kandidat kita yang paling tepat itu 3 dengan 14 ya, karena kalau 7 sama 6 itu nggak memenuhi, apalagi 42 dikalikan dengan 1 ya, malah tidak memenuhi. Jadi kandidat kita yang pertama adalah 3 dengan 14. Dimana positifnya, dimana negatifnya, atau bahkan dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, kita cek.
Di sini karena mereka semua positif semua ya, 42 positif, 17 positif, jadi nggak ada yang diubah. Alias mereka berdua ini adalah sama-sama positif. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada perbedaan dimana ketika A-nya lebih dari 1. Oke, nah di sini kita tulis 2x ya. Di sini juga 2x. Jangan lupa kita bagikan dengan per 2. Nah, di sini perbedaannya. Letak perbedaannya, kalau A-nya lebih dari 2, jangan lupa mengikuti nilai A yang di sini ya. Jadi kalau di sini 2, ya kita tulis 2x dikali 2x per 2. Kalau di sini 3, ya kita tulis 3x per 2. Per 3. Kalau di sini 4, berarti 4x dikali 4x per 4. Jadi mengikuti di soal nilai A-nya itu berapa. Berhubung di sini nilai A-nya 2, maka kita tulis di sini 2x dikalikan dengan 2x per 2. Harus sama dengan 0. Nah, di sini jangan lupa tadi kandidat kita adalah 3 dan 14. Di positif 3, di sini juga positif 14. Nah, langkah selanjutnya kita harus membagi nih yang bisa dibagi dengan 2 yang mana? 2x bisa dibagi 2, bisa ya. Tapi apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa ya. Hasilnya akan menghasilkan nilai desimal. Nah, yang bisa yang bagian sini. 2x ditambah 14 dibagi 2. 2x dibagi dengan 2 menghasilkan x. 14 dibagi dengan 2 menghasilkan 7. Nah, jadi bagian ini yang bisa kita bagi dengan 2. Lalu jadi kita tulis ulang 2x plus 3 kita kalikan dengan x plus 7 sama dengan 0. Oke, lalu langkah selanjutnya ya seperti biasa, kita membuat nolnya. 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau x plus 7 sama dengan 0. Di sini x-nya pindah ruas jadi minus 3. Dan x di sini menjadi, kita bagi ya, minus 3 per 2. Atau di sini x-nya pindah ruas, 0 dikurangi 7. 0 dikurangi 7 menghasilkan negatif 7. Jadi ketemulah akar-akar persamaan. Dari persamaan ini adalah minus 3 per 2 dan minus 7. Gitu ya, gampang banget nih caranya. Oke, masuk ke syarat yang terakhir yaitu C sama dengan 0. Jadi langsung aja kita menentukan akar-akar persamaannya dari persamaan 3x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0. Jadi karena di sini sama-sama mempunyai x-nya kita langsung keluarin aja. Nah, di sini x-nya sudah keluar, maka hanya tersisa 3x. Lalu di sini x-nya yang satu sudah keluar, maka hanya tersisa 12 aja. Sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita kali pelangi ya, x dikali 3x, 3x kuadrat, x dikali 12, 12x. Jadi tidak mengubah di persamaan yang awal, hanya mengubah bentuknya saja. Lalu seperti ini ya, tinggal langsung pembuat nolnya aja. X sama dengan 0, yang bagian sini, atau 3x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, lalu 3x-nya 12-nya pindah ruas ya. 0 dikurangi 12, 3x sama dengan 0 dikurangi 12 itu minus 12. Lalu kita ketemu nilai x sama dengan minus 12, kita bagi dengan 3 sama dengan minus 4. Jadi akar-akar persamaan dari persamaan di atas ini adalah 0 dan negatif 4. Seperti itu caranya. Oke, masuk ke cara yang kedua untuk menentukan persamaan akar-akar kuadrat, yaitu dengan rumus ABC. Rumusnya adalah x sama dengan minus b ditambah atau plus minus ya, akar dari b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Langsung aja di contoh soal, tentukan akar-akar persamaan dari persamaan berikut. Jadi untuk menghitung rumus ABC ini jangan lupa untuk
menentukan nilai A, B, C terlebih dahulu ya. Di sini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 2. B-nya di sini koefisien dari X yaitu 5. Dan C adalah konstanta yaitu minus 3. Oke, langsung aja kita substitusi di persamaan rumus ABC, di mana minus B ya, berarti B-nya di sini 5, jadi minus 5 ditambah atau plus minus akar dari B kuadrat atau 5 di kuadrat dikurangi 4 dikali dengan A-nya 2, dan dikali dengan C-nya minus 3 per 2 kita kalikan dengan A, atau 2 dikali 2. Lalu kita selesaikan yang di dalam akar terlebih dahulu. 5 kuadrat yaitu 25. Lalu minus 4 dikali 2 minus 8, minus 8 dikali minus 3, positif 24 per 4. Ini. Lalu di sini minus 5 plus minus akar dari 25 tambah 24 ketemu 49 per 4 ya. Oke, selanjutnya minus 5 plus minus akar 49 itu adalah 7 dibagi dengan 4. Nah, di sini sudah ketemu ya. Kita hitung X1-nya terlebih dahulu. X1 sama dengan minus 5, kita tambah dulu ya. Ditambah 7, kita bagi dengan 4. Oke, minus 5 ditambah 7 itu 2. 2 per 4 yaitu 1 per 2. Lalu kita hitung X2-nya. X2-nya yaitu minus 5 dikurangi dengan 7 dibagi dengan 4. Nah, minus 5 dikurangi 7 itu adalah minus 12 dibagikan dengan 4. Jadi ketemu X2-nya adalah minus 3. Jadi plus minus di sini adalah untuk X1 dan X2. Jadi akar-akarnya dari persamaan ini adalah 1 per 2 atau minus 3. Mudah ya untuk menghitung persamaan, untuk menghitung akar-akar menggunakan rumus ABC. Lanjut, cara yang terakhir untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode kuadrat sempurna. Di sini cukup panjang caranya untuk kuadrat sempurna. Jangan khawatir, kita akan bakal bahas satu persatu, step by step, gimana sih caranya memakai metode ini. Jadi ada 5 step yang bakal kita bahas, dan langsung aja ke contoh soal ini. Tentukan akar-akar persamaan dari persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Ini persamaannya sama dengan contoh soal yang tadi yang kita pakai rumus ABC, dimana kita udah ketemu ya nilai x-nya sama dengan 1 per 2, dan x-nya itu yang kedua adalah minus 3. Jadi ketika kita memakai metode kuadrat sempurna, hasilnya harus sama nanti dengan cara rumus ABC. Jadi kalau misalnya nggak sama, ada perhitungan, ada salah perhitungan di kitanya. Oke, langsung next aja. Di sini ada soal sama kayak tadi, 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Ditulis ulang ya persamaannya. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini step pertama, kita harus membagi kedua ruas dengan nilai A. Jangan lupa nilai A itu adalah koefisien dari x kuadrat, di mana nilai A-nya di sini adalah 2. Jadi kita bagi kedua ruas dengan 2. Tek tek 2. Oke, 2x kuadrat kita bagi dengan 2, sisa x kuadrat. Lalu 5x dibagi 2, ya 5 per 2x. Dan minus 3 dibagi 2, minus 3 per 2. 0 dibagi 2 tetap 0. Ini step yang pertama. Lalu step yang kedua, kita harus menambahkan kedua ruas itu dengan kuadrat dari setengah kali koefisien x. Nah, gimana itu kira-kira? Kita harus menambahkan setengah kuadrat, setengah kali kuadrat dari koefisien x. Di sini koefisien x itu adalah 5 per 2.
Jadi kita harus menambahkan itu, tapi jangan lupa di kuadrat. Seperti ini nantinya. X kuadrat ditambah 5 per 2x. Kita tambahkan ya, kita tambahkan kuadrat dari setengah kali koefisien X. Jadi di sini kan X-nya kan 5 per 2. Nah, kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2, nanti kan hasilnya 5 per 4. Nah, inilah yang bakal kita tambahkan di sini. Dan jangan lupa ini adalah di kuadrat nantinya. Di sini 5 per 4 kita kuadrat, ya kan? Lalu di sini ada minus 3 per 2. Jangan lupa juga ditambahkan juga. Jadi selang-seling ya, karena di sini plus, di sini tadi juga harus minus nantinya. Minus 5 per 4 di kuadrat. Nah, sampai sini paham ya? Kalau misalnya kurang paham bisa langsung di komen aja. Jadi ini step yang pertama, aku ulangi lagi, kita bagi dengan nilai A. Di sini kita bagi dengan 2 karena nilai A-nya 2. Lalu setelah seperti ini kita tambah koefisien X yang ini, tapi jangan lupa dibagi 2 dulu, lalu kita kuadrat gitu. Dan kalau di sini kita udah tambah, di bagian sini kita harus dikurangi, jadi selang-seling. Di sini ditambah, di sini dikurang gitu. Lalu kita sama dengan kan dengan 0. Nah, seperti ini. Lanjut, di sini di bagian sini itu kita akan menjadikan persamaan kuadrat seperti ini. Langsung aja di sini X ditambah 5 per 4 kita kuadrat. Nah, jadi bagian yang sini itu kita ubah ke bentuk seperti ini. Jadi coba nanti teman-teman hitung X ditambah 5 per 4 di kuadrat, hasilnya harus seperti ini nantinya. X kuadrat ditambah 5 per 2X ditambah 5 per 4 di kuadrat ya. Jadi ini hanya berubah bentuk saja di yang bagian sini. Oke, lanjut. Di sini bagian sini tetap minus 3 per 2 dikurangi, nah 5 per 4 di kuadrat, nanti hasilnya 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu adalah 16 ya, sama dengan 0. Lalu si bagian konstanta ini kita pindah ruas ya, di sebelah sini. Jadi X ditambah 5 per 4 kita kuadrat sama dengan, ini pindah ruas semua, jadi positif semua, 3 per 2 kita tambah dengan 25 per 16. Si X ditambah 5 per 4 kita kuadrat sama dengan, ini kan ada penjumlahan pecahan ya, jadi kalau misal kayak gini harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya kita pakai 16 saja, karena di sini 16 bagi 2 itu 8. Di sini ketika kali 8, di atas juga dikali 8. Jadi atas dikali 8, bawah juga harus dikali 8. Nih, nah 8 dikali 3 atau 3 kali 8 itu adalah 24. Ditambah di sini udah sama 16, jadi nilainya nggak perlu kita kali lagi karena sudah 16. Oke. Nah, langsung di sini X ditambah 5 per 4 di kuadrat sama dengan 24 tambah 25 hasilnya 49 per 16. Nah, di sini biar kuadratnya hilang, kita pindah ruas saja. Jadi jangan lupa kalau misalnya kuadratnya pindah ruas akan menjadi akar. Di sini sama dengan plus minus akar dari 49 per 16. Nah, di sini ya. Jangan lupa. Nah, kita keluarin yang di akar dulu. X ditambah 5 per 4 sama dengan plus minus akar dari 49 itu 7 dan akar dari 16 itu adalah 4. Kalau seperti ini sudah ketemu akar-akarnya. Jadi kita X1 dulu ya, yang X pertama di sini
X ditambah 5/4 sama dengan plus minus, sorry, yang positif dulu ya, 7/4. Nah, di sini berarti X sama dengan minus 5/4-nya pindah ruas jadi minus 5/4 ditambah 7/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menguranginya. Oke. Ya, di sini minus 5 ditambah 7 itu adalah 2. 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Oke, itu untuk yang X yang pertama. Lalu X yang kedua, aku taruh sini ya. X2 berarti di sini kan X ditambah 5/4 yang dikurangi 7/4 karena tadi udah yang plus, sekarang yang minus. Lalu 5/4-nya pindah ruas, X sama dengan minus 5/4 kita kurangi dengan 7/4. Sini X sama dengan minus 5 dikurangi minus 7 itu minus 12. Minus 12 bagi 4 adalah minus 3. Nah, di sini ketemu X1-nya 1/2, X2-nya minus 3. Jadi sama ya, seperti kita menghitung pakai rumus ABC, jadi tidak ada bedanya, hanya berbeda metode aja. Nah, ini merupakan metode dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi cukup panjang, aku harap kalian menyimaknya dengan fokus ya, biar paham nantinya. Kalau misalnya nggak paham, langsung aja tanya di kolom komentar. Nah, itu tadi merupakan ketiga cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat di video bagian pertama. Di video bagian kedua, kita akan belajar tentang gimana sih caranya menggambar grafik fungsi kuadrat ketika diketahui titiknya dan diketahui persamaan kuadratnya. So, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Bye-bye.